Lah kita di akhirat lagi-lagi dimintain pertanggungjawaban. Makanya kalau buat kita yang sholat paling enak justru masih ada anak kecil. Jadi ntar buat alasan di akhirat. Kalau anak kecil nggak bisa disalahin orang dia nggak terkena hukum taklifi. Maka nanti akan dipanggil bapak ibunya. Kalau bapak ibunya ikut sholat atau bapak ibunya nggak ada, kakek neneknya ikut sholat, maka nanti ketika dipanggil bapak ibunya atau kakek neneknya bisa punya alasan juga. Wahai malaikat, saya kan ikut sholat juga di musola. Saya kan ikut sholat juga di masjid. Masa saya pegangin tuh anak yang itu canda, batal sholat saya malaikat. Tapi kalau bapak ibunya kagak sholat, kakek neneknya juga kagak sholat, sementara anaknya cucunya diumbar, ya ditanya, kenapa kamu gak ikut sholat jamaah? Apa jawabannya? Lah kita mau udah masuk surga bapak ibu insya Allah. Lah dia nih orang, bapak ibunya, kakek neneknya harus bertanggung jawab atas anaknya atau cucunya yang itu masalahnya. Nah makanya ditakwil sama ulama, jangan diartikan Allah bersemayam di arsy, tapi Allah menguasai arsy. Ada lagi misalnya yadullahi fauqa aidihim. Kalau diterjemah bebas, adapun tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Makanya ditakwil sama ulama, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ada lagi misalnya di Quran, nisaukum adapun perempuan-perempuan kalian, maksudnya istri ya, harsulakum sawah ladang kalian. Faktu harsakum annasyitum, maka datangin kapan saja kalian mau, kapan saja kalian suka. Itu jangan dimanai seperti sawah ladang beneran. Wah berarti bini kita sawah tak cangkuli, tak paculi, bukan. Nah itu namanya ayat mutasyabihat. Titik ya, lanjutannya ayat ke-7. Huwallazi anzala alaikal kitab al-ayah. Huwa adapun dia yaitu Allah, allazi anzala yang telah menurunkan alaika kepada engkau al-kitaba akan kitab, maksudnya Al-Qur'an ya. Kemarin udah sempat kita singgung ya, beberapa nama lain dari Al-Qur'an disebut Al-Kitab ya, seperti yang kita baca di surah Al-Baqarah, dalikal kitabula raiba fi. Inilah kitab, maksudnya Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Disebut juga Al-Qur'an itu Al-Huda ya, Al-Bayyinah, banyak ya, kemarin udah sempat kita bahas. Nah, Allah menurunkan Al-Qur'an atau Alkitab minhu yang ada daripadanya ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an, ayatun ya ada ayat-ayat muhkamatun yang sifatnya muhkamat alias ayat-ayat hukum, wadihatud dilalati yang mana jelas dalil hukum-hukumnya, hunna adapun itulah ummul kitabi yaitu pokok-pokoknya Al-Qur'an. Jadi pokoknya Al-Qur'an yaitu ayat-ayat tentang hukum, hukum tentang sholat, hukum tentang zakat, hukum tentang puasa, ibadah haji, bermuamalah, perdagangan, yang kemarin kita bahas masalah hutang piutang gitu ya. Semuanya lengkap dalam Al-Qur'an. Asluhu yang mana adapun asal daripadanya itu al-mu'tamadu menjadi pegangan alaihi padanya fil ahkami dalam berbagai hukum. Nah, yang kemudian menjadi dalil ya hukum. Misalnya dalil sholat di surah An-Nisa ayat 103, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta ya. Sesungguhnya sholat itu terhadap orang-orang beriman diwajibkan dengan yang waktu-waktu. Yang paling sering kita baca ya aqimus sholah wa atuz zakah.
Nah, itu di Qurannya pirang-pirang, banyak banget itu ya. Nah, terus juga yang sering kita dengar dalil puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ada lagi misalnya ayat tentang haji di surah Ali Imran, nanti itu ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu dalil kewajiban haji. Nah, itu disebut ayat muhkamat ya, ayat-ayat tentang hukum. Nah, yang kedua, Al-Qur'an selain berisi dengan ayat-ayat muhkamat wa ukharu, dan adapun ayat lainnya, kandungan lainnya itu mutasyabihatun, adalah ayat-ayat mutasyabihat. Kalau diterjemahin ayat yang samar, ayat yang remeng-remeng, ayat yang belum jelas. La tufhamu, yang mana tidak bisa dipahami. Ma'aniha, berbagai maknanya. Ka'awalis suwari, seperti contohnya awal-awal surah. Misalnya kayak kemarin kita baca alif lam ro, ya, alif lam mim ro, yasin. Nah, itu namanya awailus suwar atau fatihatus suwar, ya, ayat-ayat pertama surah. Nah, itu termasuk ayat mutasyabihat. Ulama cuman bisa mentakwil, ya, bukan mentafsir. Kalau ayat muhkamat ditafsir, ya, seperti tadi misalnya saya contohin tentang dalil sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ya, di sholat itu diwajibkan buat kita dengan waktu-waktu tertentu, digali sama ulama. Sholat apa aja tuh? Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, gitu ya. Secara dalil nggak diurutin di Quran. Ya, sholat subuh terpisah di ayat mana? Sholat zuhur asar terpisah di ayat mana? Sholat maghrib isya terpisah di ayat mana? Jadi nggak digabungin jadi satu. Nah, itu kemudian ditafsirkan oleh ulama tentunya berdasarkan hadis Nabi. Ya, maka kemudian dibentuklah satu urutan sebagaimana yang diajarkan oleh syariat. Oh, urutannya kalau dari waktu ya, pagi berarti subuh, menjelang siang hari ada zuhur, menjelang sore hari ada asar, menjelang malam hari ada maghrib, lalu kemudian masuk waktu malam ada waktu isya. Nah, itu ayat-ayat muhkamat yang jelas hukumnya. Nah, tapi ada dalil atau ayat yang mutasyabihat. Nah, yang kayak begini maka harus ditakwil. Waja'alahu, dan kemudian Allah menjadikan Al-Quran, maksudnya kullahu, akan semuanya, ya, semua ayat-ayat Al-Quran muhkaman, berkaitan dengan hukum atau ayat-ayat hukum, fi qaulihi, dalam firman-Nya Allah Ta'ala, uhkimat ayatuh. Ini surat Hud, beda surat ya, insyaallah nanti kita pelajarin. Surat Hud ayat pertama nggak salah ini ya. Alif lam ro, kitabun uhkimat ayatuh, lam fusilat min ladunna hakimin khabir, ya. Bimakna, dengan makna annahu, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu laisa fihi, tidaklah ada di dalamnya aibun, aib itu cacat, ya. Di dalam Al-Quran tidak ada cacat. Ini dalil untuk ayat muhkamat atau ayat-ayat hukum. Wa mutasyabihan, dan juga ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang remeng-remeng, ya, ayat-ayat yang samar, fi qaulihi, dalam firman-Nya Allah Ta'ala, kitabam mutasyabiha. Ini surah Az-Zumar ayat 23. Dimakna, dengan makna annahu, bahwa sesungguhnya yushbihu, menyamakannya, ba'duhu, sebagiannya, ba'don, dengan sebagian yang lain, fil hasani, dalam keindahan, wasidqi, dan juga kebenaran. Jadi ayat muhkamat itu ditafsir, kalau ayat mutasyabihat itu ditakwil. Ingat-ingat ya. Jadi tafsir itu artinya penjelasan. Kalau ditafsir itu berarti sesuai penjelasan. Sedangkan takwil artinya pemindahan dari makna asli, supaya menggampangkan orang, supaya nggak salah dalam mentafsirkan dan mentakwilkan. Saya sering nyampein yang paling gampang itu ya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu kalau diterjemah bebas, Ar-Rahmanu, adapun Allah yang Maha Pengasih, alal arsy, di atas arsy, istawa, bersemayam. Nanti Bapak Ibu buka di terjemahannya, itu terjemahannya begitu. Allah yang Maha Pengasih bersemayam di arsy. Nah, bersemayam itu bisa dimaknai singgah. Bersemayam itu bisa dimaknai duduk,
bersemayam itu bisa dimaknai tinggal. Nah pertanyaannya, mana mungkin Allah duduk atau tinggal di arsy, padahal arsy itu adalah makhluk. Ya, sementara Allah la yahtaju ilal makhluk, la yahtaju ila ghairihi. Allah nggak butuh dengan makhluk, Allah nggak butuh dengan selainnya, Allah nggak butuh apapun. Berarti kalau Allah bersemayam di arsy, berarti Allah butuh dengan arsy. Itu masalahnya. Nah, makanya ditakwil sama ulama, jangan diartikan Allah bersemayam di arsy, tapi Allah menguasai arsy. Jadi istawa di situ bimakna ay al-qudrah, yaitu menguasai arsy. Ada lagi misalnya disebutkan yadullahi fawqa aydihim. Nah, yadun itu artinya tangan. Kalau diterjemah bebas, yadullah adapun tangannya Allah, fawqa aydihim di atas tangan-tangan mereka. Nah, berarti kita menisbatkan Allah itu punya tangan seperti kita. Makanya ditakwil sama ulama, dipindahkan dari mana aslinya. Maka kemudian ditakwil menjadi kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Banyak ayat-ayat mutasyabihat. Ada lagi misalnya di Quran, nisaukum harsul lakum. Nisaukum adapun perempuan-perempuan kalian, maksudnya istri ya. Istri kita itu harsul lakum seperti sawah ladang kalian. Faktu harsakum annasyitum. Maka datangin kapan saja kalian mau, kapan saja kalian suka. Itu jangan dimanai seperti sawah ladang beneran. Wah, berarti bini kita sawah tak cangkuli, tak paculi. Bukan, itu kan kinayah. Nah itu namanya ayat mutasyabihat. Maksudnya apa? Perlakukan istri kita seperti sawah ladang kita. Namanya sawah ladang, kalau pengen bagus dipupuk, kan begitu, dijaga. Kalau pengen gembur dibajak, berikan sinar matahari yang cukup, jangan ditutupin, kan begitu, disemprot hamanya. Nah itulah memperlakukan istri seperti sawah ladang, karena apa yang nanti keluar dari sawah ladang itu, itulah yang kita dapatkan. Kita punya sawah ladang, gampangnya padi lah gitu ya. Sawah padi kok kita pupuk, tanahnya bagus, ya semprot hama, macam-macam lah kita rawat. Maka insya Allah padi yang dihasilkan juga bagus, berasnya enak, empuk, pulen. Kenapa? Sawahnya dirawat. Manusia juga begitu. Bapak istrinya dirawat, yang ibu-ibu suaminya dirawat, ya ditelateni, ya nggak sedikit-sedikit ngomel, nggak sedikit-sedikit marah. Ya, kalau ada kesalahan diingetin, pokoknya dibagusin lah. Maka yang tumbuh juga akan bagus, anak kita juga bakal bagus. Jadi anak kita itu adalah cerminan kita. Balik lagi ke kaidah asal tadi tuh. Makanya jangan suka ngegerutuin anak. Kalau anak bandel, ya nauzubillah, anak durhaka, satu takdir dari Allah, yang kedua ya nggak lepas dari kelakuan kita. Gitu. Ya iya kan kata peribahasa bah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kan gitu ya. Iya. Walaupun nggak jadi 100% jaminan ya. Ada juga bapak ibunya bejat, ya. Bapaknya nggak pernah sholat, ibunya nggak pernah sholat. Udah pinter deh, anaknya pesantrenin. Anaknya kemudian jadi ulama, jadi kayak bisa juga. Ya, akhirnya anaknya baik, gitu. Walaupun dia nggak 100%, tapi nggak bisa dibohongin bapak ibu. Ya maaf ya, misalnya andai kata ada koruptor nih atau ada maling, anaknya di pesantrenin, lah kan diberi makan dengan hal yang haram. Oke, mungkin secara agama dia bagus, pinter, alim, mungkin hafal Quran, bisa baca kitab, tapi belum tentu pas keluar nanti manfaat. Kenapa? Ya karena makanannya, nafkahnya gitu ya, dikirimin duitnya, nauzubillah, dengan hasil yang haram. Ya. Pinternya mah pinter, cuma nggak kepake. Ya masalah kepake nggak kepake kan kebutuhan orang. Ya, walaupun nggak ada kewajiban santri mengajar tuh nggak ada. Ya, saya bolak-balik ngomong namanya ustadz tuh, ya nasib-nasiban. Ya nasibnya bagus ya kayak saya kepake ngajar gitu aja. Tapi di luar sana banyak orang-orang pesantren yang lebih pinter, ya, yang lebih alim, ya mungkin belum nasibnya ngajar ya jadi nggak ngajar gitu aja sih. Ya, jadi
Ngajar itu bukan karena ngelamar, bukan. Loh, saya ngajar di Betul itu bukan ngelamar. Mas datang ke tempat saya, Mas datang, Mas Sutar ke tempat saya waktu itu, ya. Terus kemudian minta suruh ngajar, ya udah saya ngajar. Ya sampai sekarang diurus Pak Bandi saja saya ngajar. Jadi ya nasib-nasiban aja. Suatu saat disuruh berhenti, Pak Ustadz berhenti aja ya. Jamaah bosan, berhenti. Gitu. Gak ada masalah gitu. Jadi ya, anak kita yang sekarang ya suka nggak suka, mau nggak mau, ya itulah hasil kita. Ya. Anak kok susah dibilangin, ya itulah hasil kita, cerminan kita. Mungkin dulu kita begitu juga sama orang tua. Ya, anak nggak pakai kerudung, ya mbak ibu juga nggak pakai kerudung dulunya. Ya sekarang anak tuh omel-omelin, ya kan? Ya, walaupun salah, tetap salah ya. Cuman kalau bicara secara takdir balik lagi, ya itu nggak lepas dari kelakuan bapak ibunya. Anaknya kagak sholat, ya bapaknya kagak sholat. Ya. Tapi kan sekarang saya sholat, wah ya sekarang. Lah dulu emang sholat dulu. Iya sih Pak Ustadz dulu kagak sholat. Ya iya sama. Ya. Kecuali bapak dulu ya dari balik suruh sholat. Wah itu baru punya anak nggak sholat bisa deh tuh ya. Walaupun tetap nggak boleh rutuh, tetap nggak boleh ya, nolak takdir. Tapi masih ada mendingnya. Padahal dulu saya sholat Pak Ustadz dari muda bisa gitu ya. Kenapa anak saya nggak sholat? Nah itu masih bisa dipertanyakan seperti itu. Barangkali lagi-lagi ada rezeki yang syubhat atau nauzubillah rezeki haram masuk ke dalam daging tubuh anak kita. Bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau bapaknya kagak sholat, dari muda kagak sholat, baru mulai sholat di umur 40, 45, itu aja masih bolong-bolong. 50 baru mulai sholat. Terus pengen punya anak yang sholatnya 5 waktu, ya mimpi kayak gitu ketinggian. Ya tetap pengen mah boleh, cuman dia sadar diri juga. Larang dulu kita juga kagak sholat. Makanya saya sering juga nyampein kepada bapak ibu, kalau pengen memperbaiki anak cucu kita, ya perbaiki dari diri kita. Ya, jangan kita pengen anak cucu baik, lah kitanya kagak baik. Kita pengen anak cucu soleh, tapi kitanya kagak soleh. Ya nggak bisa begitu. Semuanya berlari pada diri kita, gitu ya. Nah, jadi balik lagi nih. Jadi ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Nah saya habisin dulu ya. Fa'ammal ladina, dan adapun orang-orang fi qulubihim yang di dalam hati mereka zaigun, cenderung kepada kesesatan, mailun ya maksudnya menyeleweng, anil haqqi dari perkara hak, fayattabiuna maka mereka akan mengikuti ma akan perkara tasyabah yang samar-samar tadi. Jadi diperturutin aja tuh ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang remeng-remeng. Minhu darinya ibtigha'a untuk mendapatkan qalaba fitnati, untuk membangkitkan atau untuk mencari fitnah ya, li jahalihim karena kebodohannya mereka, biwuqu'ihim dengan jatuhnya mereka fi syubhati dalam perkara-perkara syubhat atau ayat-ayat syubhat, walau besi dan samar ya atau kabur, wa batigha'a ta'wilihi demi mencari takwilnya atau mendapatkan takwilnya, tafsirihi maksudnya adalah tafsirnya ya yang disesuaikan dengan keinginan hawa nafsu dia, wa ma ya'lamu dan tidaklah mengetahui takwilahu akan takwilnya, maksudnya takwil ayat-ayat mutasabihat, tafsirahu yaitu tafsir-tafsir ayat mutasabihat, illallah kecuali Allah, wahdahu yang mana maha esanya Allah, warrasikhuna dan orang-orang yang mendalam, asabituna yang kokoh. Ya siapa ya? Alim ulama, siapa lagi? Jadi yang tahu cuman Allah sama orang-orang yang ar-rasikhun. Ya disebutnya ar-rasikhun, orang yang diberikan kelebihan oleh Allah dalam kekuatan ilmu, kekokohan iman. Al-mutamakkinuna yang mana luas ilmunya, fil ilmi dalam keilmuannya, mubtadaun menjadi mubtada, khobaruhu khobarnya dia. Yaquluna yang mana mereka berkata amanna bih, kami beriman kepadanya. Ai maksudnya bil mutasyabihi dengan perkara-perkara yang samar. Anahu sesungguhnya ya ayat mutasyabihat tadi, min indillah itu adalah dari sisi Allah, wala na'lamu dan tidaklah kami mengetahui maknahu akan maknanya, makna hakikatnya sekalipun bisa ditakwil tapi nggak bisa diketahui secara pasti, maksudnya begitu. Kullun adapun semuanya, minal muhkami daripada ayat-ayat muhkamat ya, ayat-ayat hukum, wal mutasyabihi dan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar,
itu min indi rabbina, adalah berasal dari sisi Tuhan kami. Wa ma yadzakaru, dan tidak bisa mengambil biidghamit ta'i, dengan mengidghamkan taknya fil asli pada lafaz asalnya, fidzali pada huruf zal. Jadi asal katanya yatadzakkaru, jadi ada taknya aslinya, kemudian diidghamin menjadi yadzakkaru, aslinya yatadzakkaru. Ai maksudnya yata'azu, yaitu mengambil pelajaran. Yang bisa mengambil pelajaran illa, melainkan ulul albab, yaitu orang-orang yang sempurna akalnya. Siapa tuh ulul albab? Yaitu ashabul uqul, orang-orang yang dia memiliki akal pikiran yang cerdas, ya tentunya dengan keimanan. Wa yaquluna, dan berkata mereka, aidon juga, idza ra'au, ketika melihat, man akan orang, yattabi'uhu, yang mengikutinya. Nah, ini doa yang sering kita baca. Mereka berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana, al-ayah. Insyaallah nanti ini ayat 8 ya. Nah, terakhir saya sampaikan, jadi ayat muhkamat itu ditafsir, kalau ayat mutasyabihat itu ditakwil. Loh, kok tadi disebutin yang mengetahui itu cuman Allah dan orang-orang yang punya ilmu? Dalam hal ini disebut ar-rasikhun. Iya, karena memang diantara ulumul Quran itu mempelajari ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat mutasyabihat. Ya, kemarin kita sempat bahas tuh, ada dalil-dalil atau ayat-ayat yang dihapus, namanya nasakh mansukh atau nasikh mansukh. Ayatnya masih ada tapi hukumnya dihapus gitu ya. Nah, itu namanya nasikh mansukh, dan itu ada ilmunya untuk pelajari itu. Makanya nggak bisa orang sembarangan dalam menceritakan Quran, apalagi hanya berdasarkan terjemah. Ya, walaupun itu bisa menjadi wawasan kita. Bapak Ibu punya Quran terjemah, atau sekarang gampang pakai HP. Ya, udah ada Quran terjemah aplikasinya. Kita buka, silakan untuk mengetahui. Tapi jangan dipakai buat dalil, jangan dipakai buat hukumin suatu masalah syariat. Karena bisa saja hal tersebut menyeleweng dari apa yang dimaksudkan oleh Allah. Saya belum lama dengar ada perdebatan di salah satu stasiun TV, ya, di mana orang tersebut menukil ayat Quran, ya, diantaranya tentang kaum munafik, orang-orang munafik yang mengikuti hawa nafsunya. Saya lupa surat apa itu, lupa, tapi saya tahu ayatnya itu. Maka dia diazab oleh Allah di neraka jahanam. Padahal munafik di situ maknanya adalah orang-orang kafir. Jadi di zaman Nabi munafik itu ada dua. Dulu pernah kita bahas juga ya. Ada yang munafik yang secara amal, artinya secara iman dia Islam, tapi dia nggak mau sholat, nggak mau zakat. Nah, itu namanya munafik. Tapi ada munafik yang kedua, yaitu munafik yang dia pura-pura masuk Islam. Karena udah terdesak sama kanjeng Nabi, dia nggak bisa kemana-mana supaya nggak bayar peti. Jadi zaman Nabi kan kalau yang bukan agama Islam, kalau dia berada di Mekah, di Madinah, disuruh bayar upeti, bayar denda kalau bahasa kita. Boleh silakan tinggal di Mekah, di Madinah, tapi bayar denda. Kalau nggak mau bayar denda, keluar, diusir. Nah, mereka ini nggak mau bayar denda, akhirnya pura-pura masuk Islam. Gitu. Nah, ketika mereka pura-pura masuk Islam, ya sahabat tahunya dia Islam, padahal dalam hatinya kafir. Jadi dia nggak beriman pada Allah, ya otomatis dia juga kagak sholat. Nah, yang kayak begini masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi munafik yang begini bukan munafik yang imannya kepada Allah, tapi dia tidak mau sholat. Jadi beda Bapak Ibu. Jadi ada yang munafik yang dia nggak mau beriman pada Allah, dia cuma pura-pura karena dia nggak percaya Allah ya. Tentunya dia nggak sholat, dia nggak mau zakat, dia nggak mau ngaji. Gampangnya begitu. Di sisi lain ada orang yang percaya sama Allah, percaya sama Nabi Muhammad, tapi dasar males. Ya, kagak mau sholat, kagak mau ngaji, perlakuannya beda. Yang kemarin kita bahas juga, kalau yang munafik yang kedua ini, yang dia tetap yakin pada Allah, tetap yakin pada kanjeng Nabi, insya Allah nanti di akhirat tetap masuk surga, walaupun mungkin mampir dulu ke neraka gitu. Tapi tetap dia ada kemungkinan masuk ke surga karena dalam kolbunya ada keimanan kepada Allah. Nah, sementara munafik yang pertama, nah ini yang dia nggak bisa masuk ke dalam surga karena kolbunya saja dia sudah mengingkari Allah. Jadi beda.
Nah orang ini kemudian menghukumi secara mutlak di stasiun TV itu, saya dengarnya gitu ya. Ini mah contoh doang aja. Nah itulah bahayanya ketika orang mengambil salah satu terjemah Quran lalu kemudian disampaikan, dipakai buat pidato, dipakai buat ceramah. Padahal belum tentu munafik di situ seperti apa yang di otaknya. Ya, maksudnya munafik kan kalau bahasa kita gampangnya kalau berjanji dia mengingkari, kalau berkata dia berdusta, kan gitu ciri-ciri munafik. Padahal di Quran itu munafik ada dua macam. Dan lebih banyak di Quran itu menerangkan tentang munafik yang model pertama, yang dia pura-pura beriman pada Nabi, dia pura-pura masuk Islam, dia kagak sholat, kagak ngaji, gampangnya begitu. Lebih banyak yang pertama ini daripada munafik yang jenis kedua di Quran. Insya Allah kapan kami kita pelajari itu. Ya, wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil